Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Jadi kita berdoa bersama, semoga pandemi corona ini segera bisa berakhir sehingga kita bisa belajar lagi secara normal. Namun demikian anak-anak, meskipun pandemi corona ini masih belum berakhir, kalian harus tetap belajar agar kalian nanti tetap tidak kehilangan atau tidak merugikan kalian sendiri untuk mencapai harapan di masa depan. Nah, untuk kali ini anak-anak kita akan belajar penjumlahan vektor. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar penjumlahan vektor secara gambar, dimana kalau kita penjumlahan vektor secara gambar, kalian juga sudah berusaha mencari contoh soal dan penyelesaian. Namun demikian untuk cara yang kedua, cara jajaran genjang, masih banyak yang salah, sehingga kalian harus belajar lagi, dibaca lagi. Jadi di waktu luang kalian harus banyak-banyak membaca dan banyak latihan. Nah, perlu kita bahas kembali anak-anak cara penjumlahan vektor secara gambar yang kedua dengan cara jajaran genjang. Nah, ini cara jajaran genjang. Misalnya kita mempunyai dua buah vektor, ya, ini dua buah vektor, vektor A dan vektor B seperti ini. Kalau kalian disuruh menggambarkan jajaran genjang atau dengan cara gambar jajaran genjang, maka kita harus meletakkan pangkal dua vektor itu pada satu titik. Di situ ada vektor A dan vektor B. Diletakkan dalam satu titik tangkap untuk pangkalnya. Jadi pangkalnya untuk vektor A dan vektor B sama. Jadi harus digambarkan seperti ini. Baru kemudian dengan bantuan dua gambar tersebut kita bentuklah jajaran genjang. Ini anak-anak, jajaran genjang di mana bangun yang sisi yang berhadapan sama besar dan searah. Nah, jumlahnya yang mana? Jumlah itu resultan. Kalian bisa tarik garis dari pangkal kedua vektor dan merupakan salah satu diagonal dari jajaran genjang tersebut. Apa tuh yang dimaksud dengan diagonal? Garis diagonal adalah garis yang membagi dua bagian benda sama besar. Jadi itu diagonal yang pertama. Ya, jadi diagonalnya merupakan resultan. Sekarang bagaimana kalau yang kita tambah atau kita jumlahkan itu lebih dari dua vektor? Ini misalnya ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Maka kalau kita menggunakan jajaran genjang, kita bisa menjumlahkan dua-dua. Jadi tidak bisa sekaligus seperti penjumlahan secara poligon. Jadi A dan B kita jumlah dulu. Nah, ini sudah digabung. A dan B kita jumlah dulu, jadi seperti ini. Sehingga jumlahnya nanti A ditambah B seperti itu. Baru A ditambah B ditambah dengan vektor C. Dibentuklah jajaran genjang lagi, kemudian tarik garis dari pangkal vektor dan merupakan salah satu diagonal jajaran genjang seperti ini. Ya, jadi itu kalau kita disuruh menjumlahkan vektor dengan cara jajaran genjang. Kemarin tugasnya untuk yang jajaran genjang masih banyak yang salah, ya, tapi juga ada yang sudah benar. Itu ya anak-anak. Berikutnya anak-anak, penjumlahan vektor dengan cara gambar, dengan cara perhitungan atau analitis. Kemarin tugas berikutnya kalian sudah mencari data untuk nilai kosinus dan sinus sudut, di mana untuk sudut istimewa nilai kosinus 0 berapa anak-anak? Kosinus 0 itu nilainya 1. Dicocokkan coba.
Kosinus 0 nilainya 1, kemudian kosinus 90 nilainya 0. Di antara 0 dan 90 ada 30, 45. Kosinus 30 nilainya setengah akar 3. Kosinus 45 nilainya setengah akar 2. Kosinus 60 nilainya setengah. Dan itu kalian bisa berulang pada kelipatan sudut itu, nilainya hanya itu, 0, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah, kemudian 1. Ya, jadi untuk nilai sinusnya juga demikian, karena untuk penjumlahan vektor secara perhitungan nanti akan diperlukan nilai kosinus dan sinus. Jadi diharapkan kalian sudah bisa menentukan nilai sinus dan kosinus sudut. Nah, untuk cara perhitungan yang kedua, jadi penjumlahan vektor secara perhitungan. Yang pertama, jika yang kita jumlahkan itu hanya ada 2 vektor. Ya, jadi yang dijumlahkan itu hanya ada 2 vektor, 1 ditambah dengan vektor 2. Maka besarnya resultan kalian bisa langsung menentukan dengan persamaan ini, anak-anak. Nilai resultan vektor dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini tugas kemarin sudah ada yang menggunakan persamaan ini. Persamaan ini sebenarnya masih dibahas pada pertemuan hari ini. Nah, jika yang dijumlahkan itu hanya 2, maka kalian bisa menentukan persamaan R sama dengan akar V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus 2V1 V2 kosinus alfa. Iya. Jadi untuk menentukan arah resultannya, kalian bisa menggunakan persamaan yang di bawah ini. V2 per sinus alfa, ini alfanya di situ, kemudian sama dengan R per sinus beta sama dengan V1 per sinus gamma. Gamanya yang mana ini, anak-anak? Jadi ini kalian bisa menggunakan V1 per sinus alfa, V2 per sinus alfa. Ya, ini nanti untuk arah kita bahas saja nanti ya. Jadi ini untuk menentukan resultan vektornya dulu. Ini kalau hanya ada 2 buah vektor yang kita jumlahkan, kita bisa hitung dengan akar V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus 2V1 V2 kosinus alfa, di mana V1 itu adalah besar vektor pertama berapa misalnya. Jadi vektor pertama itu besarnya berapa, V2 besar vektor kedua, kemudian alfa itu adalah sudut antara V1 dan V2. Itu kalau hanya ada 2 vektor. Nah, kalau lebih dari 2 vektor, bagaimana cara penjumlahannya? Ya, sekarang kalau misalnya ada vektor 1 ditambah dengan vektor 2 ditambah vektor 3. Bagaimana caranya? Tidak lagi dengan menggunakan persamaan tadi, tetapi kita harus menggunakan urean vektor. Urean vektor. Ini ya, anak-anak, ini setiap satu vektor itu bisa diuraikan, anak-anak. Jadi ini ada V1, vektor 1. Bisa kita urai ke arah sumbu X dan bisa kita urai ke arah sumbu Y. Besarnya ke arah sumbu X itu kita beri simbol V1X. Sedangkan uraian ke arah sumbu Y kita beri simbol V1Y. Itu vektor 1. Kemudian vektor yang kedua ini V2 bisa kita urai ke arah sumbu X, kita beri simbol V2X, sedangkan ke arah sumbu Y diberi simbol V2Y. Nah, masing-masing uraian itu besarnya bagaimana? Nah, ini menguraikan vektor menjadi 2 komponen, ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Besarnya uraian vektor ke arah sumbu X tadi diberi simbol Vx, di mana Vx itu nilainya V cos alfa. Sedangkan Vy nilainya V sin
alfa. Ya, jadi karena tadi ada dua vektor V1 dan V2, berarti ada Vx1 dan Vx2. Urean yang ke arah sumbu Y juga ada dua, Vy1 dan Vy2. Nah, jadi urean vektor ke arah sumbu X diberi simbol Vx, nilainya V cos alfa. Dan ke arah sumbu Y nilainya Vy sama dengan V sin alfa. Nah, kalau begitu pada sistem ini ada Vx-nya ada 2 dan Vy-nya ada 2. Kalau kita ditanya berapa jumlah gaya yang ke arah sumbu X, maka kita beri simbol dengan Rx atau nanti sigma Fx. Ini nilainya sama dengan V1x ditambah V2x dan seterusnya sampai dengan banyaknya vektor yang dijumlahkan. Sedangkan untuk yang ke arah sumbu Y itu diberi simbol Ry atau sigma Vy, nilainya sama dengan V1y ditambah dengan V2y dan seterusnya sampai dengan banyaknya vektor yang dijumlahkan. Nah, sekarang kalau kalian disuruh berapa resultan atau jumlah total, kalian bisa menentukan dengan persamaan ini. Resultan sama dengan akar Rx kuadrat atau sigma Fx kuadrat ditambah dengan sigma Vy kuadrat atau Ry kuadrat. Ini ya, jadi kalau yang dijumlahkan lebih dari dua vektor, kalian harus menggunakan urean vektor ya. Tadi langkah-langkahnya menentukan Vx-nya, kemudian menentukan Vy-nya untuk masing-masing vektor. Kemudian kalian bisa menjumlahkan resultan yang ke arah sumbu X, Rx itu bisa sigma Vx, itu bisa kalian jumlahkan V1x ditambah V2x dan seterusnya sampai dengan banyaknya vektor yang dijumlahkan. Hasil penjumlahan atau resultannya R sama dengan akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Itu ya anak-anak. Jadi cara menjumlahkan vektor dengan cara analitis atau perhitungan. Ya. Jadi kesimpulan hari ini kalian diharapkan setelah mengikuti penjelasan ini tadi, diharapkan kalian bisa menjumlahkan vektor yang hanya 2. Kalau hanya 2, kalian bisa menentukannya dengan persamaan ini tadi. R sama dengan apa tadi? Ini kita buka kembali ini. Kalau hanya 2 vektor yang dijumlahkan, kalian bisa menentukan dengan R sama dengan akar V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus 2V1 V2 kosinus alfa. Itu kalau hanya ada 2 vektor. Nah, bagaimana kalau yang dijumlahkan lebih dari 2 vektor? Maka kita harus menggunakan cara yang kedua ini tadi, dengan cara urean vektor ini tadi. Ya, jadi masing-masing vektor kamu ure ke arah sumbu X diberi simbol Vx. Ke arah sumbu Y diberi simbol Vy. Jadi di sini ada 2 buah vektor sehingga ada Vx1 atau V1x, ada V2x. Untuk yang ke arah sumbu Y juga ada 2, ada V1y dan V2y. Itu ureannya masing-masing. Nah, besarnya urean yang ke arah sumbu X bagaimana? Vx sama dengan V cos alfa, Vy sama dengan V sin alfa. Nah, alfanya itu apa? Alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara vektor terhadap sumbu X positif. Ya, jadi ini kalau begitu ke arah sumbu ini sudut yang dibentuk vektor tersebut terhadap sumbu X positif. Ini arahnya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nah, itu anak-anak ya, hari ini kita
bisa menjumlahkan vektor dengan cara perhitungan. Demikian anak-anak, jadi untuk tugas hari ini coba kita carikan, ada contoh soal di sini. Nah, ini ada contoh soal, anak-anak perhatikan contoh soalnya. Vektor perpindahan, nah ini ya. Ini anak-anak, vektor perpindahan, ini contoh soalnya. Contoh soal, sepanjang 10 meter dan 10 akar 3 meter. Jadi ada dua perpindahan. Perpindahan 1 10 meter, perpindahan 2 10 akar 3 meter. Memiliki sudut apit 150 derajat. Ini, jadi kedua buah vektor itu sudut apitnya 150. Berapa selisih vektor tersebut? Ya, jadi kita disuruh menjumlahkan hanya ada dua vektor. Maka kita harus menggunakan persamaan yang pertama tadi dengan akar. Nah, ini jumlah itu bisa jumlah positif, bisa jumlah negatif. Ya, ini bedanya di sini. Kalau jumlah positif tadi V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus 2V1 V2 cos alfa. Kalau negatif, maka di situ tidak dijumlahkan tetapi dikurangkan. V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat dikurangi 2V1 V2 kosinus alfa. Ya. Jadi kita bisa menentukan bahwa V1-nya adalah 10 meter, V2-nya adalah 10 akar 3 meter, kemudian alfa 150. Kita masukkan angkanya. Itu bisa diganti dengan huruf lain ya, vektornya bukan vektor V tetapi S. S-nya kita masukkan S1-nya 10 kuadrat, kemudian S2-nya 10 akar 3 kuadrat. Jadi karena pengurangan di situ selisih, kita berikan tanda negatif di situ. Dikurangi, ini juga negatif, 2 F1-nya 10, F2-nya 10 akar 3, FV boleh ya, ini jadi simbolnya ini boleh diganti, nilai dikalikan dengan kosinus 150. Nah, di sini kita urai 10 kuadrat nilainya 100 meter kuadrat ya, karena 10 meter pangkat 2 itu 100 M pangkat 2. Kemudian 10 akar 3 M kalau dikuadratkan berarti akar 3 dikuadratkan dulu. Akar 3 kali akar 3 itu 3. 3 dikalikan dengan 10 pangkat 2, 100 berarti 300. 10 akar 3 kalau dipangkatkan menjadi 300 ya. Jadi akar 3-nya tadi dikuadratkan dulu, nilainya 3, dikalikan 10 pangkat 2 itu 100 berarti 100 dikalikan 3. Min kali min nilainya plus ya, jadi min 10 akar 3 kuadrat nilainya sama dengan 300 dikurangi 2 kali 10 kali 10 akar 3, kemudian dikalikan dengan nilai cos 150 sama dengan min setengah akar 3. Jadi bisa dilihat di tabel yang sudah kalian buat kemarin. Kalau kita kalikan ini 2 kali 10 20, 20 kali 10 akar 3 nilainya 200 akar 3. Akar 3 dikalikan akar 3 yang ada di belakang itu nilainya sama dengan 3, berarti di situ 300 dikalikan dengan setengah. Ini tadi 200, 20, 200, 600 ya, 200 dikalikan 3 600 dikalikan setengah 300. Dari situ ini mestinya coba 300. Ini mestinya rumusnya tetap ya anak-anak. Jadi plus ini min. Ini min ini dari mana?
ini seharusnya yang di sini dimasukkan, ini harusnya plus. Ini tetap menggunakan tanda positif semua karena di sini sudut apitnya menggunakan ini 300. Ya coba dipelajari lagi. Ini dijumlahkan lagi 100 kali ditambah 300 400 dikurangi 300. Nilainya akar 100 sama dengan 2. Jadi selisih vektor tersebut adalah 10 meter. Nah ini ya anak-anak, jadi ini penjumlahan vektor kalau hanya ada 2. Nah ini nanti tugas berikutnya berarti kalian buat contoh soal masing-masing 2. Yang pertama hanya menjumlahkan 2 vektor, kemudian yang kedua menjumlahkan 3 buah vektor. Ya, jadi tugas kalian nanti di rumah, tugas berikutnya ini membuat contoh dan penyelesaian masing-masing 2. Yang pertama menjumlahkan 2 buah vektor, yang kedua menjumlahkan 3 buah vektor. Itu ya anak-anak. Jadi kalian harus tetap belajar ya agar kalian tidak sia-sia nantinya atau rugi di saat kalian nanti akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, kalian tidak punya bekal apa-apa. Jadi harus banyak literasi atau membaca dan tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar tatap muka. Itu ya anak-anak, jadi ada kesulitan kalian bisa japri ya. Jadi yang belum mengerjakan tugas-tugas kemarin itu tetap menjadi tagihan saya. Jadi harus tetap menyelesaikan. Semua terdokumentasi di sini. Yang sudah siapa, yang tepat waktu siapa, yang belum mengerjakan siapa. Tapi tetap kalian semua harus mempunyai nilai nantinya ya. Jadi tetap harus mengumpulkan. Jadi demikian anak-anak pertemuan pada hari ini. Bisa kalian ulang-ulang video ini tadi dan dibandingkan dengan membaca. Jadi literasi buku paketnya tetap dibaca, kalian bandingkan, cari contoh soal yang lain dipelajari. Ya demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa membantu kalian belajar hari ini. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.